Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Majalah Foreign Policy pada hari Kamis 29 Desember melaporkan penjualan senjata dari Amerika ke negara-negara NATO meningkat hampir 2 kali lipat baik dalam jumlah maupun nilai pada tahun 2022. Dengan konflik di Ukraina yang menguras persediaan senjata militer Eropa, semua industri militer kompleks top Amerika mendapati harga saham mereka meroket. Mengutip analis angka Pentagon, Foreign Policy melaporkan bahwa pada 2021, pemerintah Amerika menyetujui 14 tipe penjualan senjata utama kepada para anggota NATO dengan total sekitar 15,5 miliar dolar. Dan pada akhir tahun 2022, Paman Sam telah menyetujui 24 tipe penjualan senilai sekitar 28 miliar dolar. Walaupun beberapa dari kesepakatan itu telah dinegosiasikan bertahun-tahun sebelumnya, operasi militer Rusia di Ukraina tetap membuat anggota NATO menambah pengeluaran militer mereka dan kemudian digunakan untuk mengisi kembali kendaraan, senjata, serta amunisi yang disumbangkan ke militer Ukraina. Latvia, Lithuania, dan Estonia, tiga negara ini telah memesan MLRS HIMARS yang merupakan sistem senjata paling battle-proven yang telah diberikan Amerika ke Ukraina. Pada awal bulan Desember kemarin, Departemen Luar Negeri Amerika mengizinkan penjualan 116 unit tank M1A1 Abrams ke Polandia. Setelah Warsawa mengirimkan tank T-72 era Soviet dan tank PT-91 buatan dalam negeri mereka ke pasukan Ukraina. Menurut laporan media dan pengakuan para pejabat tinggi militernya, di tengah kesibukan untuk mempersenjatai Ukraina, persediaan senjata Eropa dan Amerika sendiri menipis. Selain senjata yang dijual kepada sekutunya, Amerika juga telah mengalokasikan lebih dari 110 miliar dolar bantuan militer dan ekonomi kepada Kiev sejak Februari. Dikutip dari Russia Today, Sabtu 31 Desember, 4 kontraktor pertahanan terbesar Amerika semuanya mengakhiri tahun 2022 dengan saham mereka pada level tertinggi atau mendekati level tertinggi sepanjang masa. Harga saham Lockheed Martin saat ini naik 37% dari tahun lalu. Sedangkan saham Boeing yang telah terpukul sejak pandemi virus corona dan menghentikan penerbangan di seluruh dunia telah didukung oleh konflik di Ukraina dan sekarang berada di posisi yang sama seperti setahun yang lalu. Raytheon telah mengalami kenaikan harga saham sebesar 17% pada tahun 2022 kemarin. Sementara General Dynamics telah meningkat nilainya sebesar 18%. Keberhasilan perusahaan-perusahaan ini sangat terkait dengan permintaan senjata di Ukraina, sehingga Northrop Grumman, Raytheon, Pratt & Whitney, dan Lockheed Martin semuanya mensponsori sebuah resepsi di kedutaan Ukraina di Washington awal bulan ini, menimbulkan kontroversi ketika mereka memamerkan logonya pada undangan. Tak bisa dipungkiri, tanpa adanya aliran senjata dari pabrik-pabrik senjata dari Amerika ini, perang Rusia-Ukraina sebenarnya sudah berakhir mungkin 1 atau 2 bulan setelah awal invasi. Namun, karena stok peluru, mortir, rudal, kendaraan, dan persenjataan lainnya terus mengalir ke Kiev, nampaknya akhir dari perang ini masih panjang. Dan inilah bagaimana kita bisa membuka mata dan melihat dari berbagai sisi mengenai sebuah fenomena yang terjadi. Berikan komentar Anda.